Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali kalau saya boleh menyapa saudara sekalian. Puji syukur kalau pada hari ini kita boleh beraktivitas, melakukan segala sesuatu, bahkan masih boleh menghirup udara segar pada hari ini. Itu suatu anugerah, saudara. Kalau kita dapat hidup dan melakukan segala sesuatu, itu karena ada anugerah Tuhan yang memberikan kita kehidupan. Saudara, pada tahun 1999 tanggal 21 September 1999 saya berada di kota Taichung, Taiwan, dan terjadi sesuatu yang sangat dahsyat di sana pada waktu itu. Kami mengalami gempa bumi yang cukup besar, 7,2 atau 0,4 skala Richter, dan memakan korban jiwa sekitar hampir 3.000 orang meninggal dunia karena pusat gempa berada memang di tengah-tengah pulau Taiwan itu, antara Taichung dan Nantau. Saudara, pada waktu itu kami harus mengungsi, tinggal di kemah-kemah sementara di lapangan, saudara. Tetapi hal itu membekas di dalam benak dan pikiran saya. Karena pada saat itu pun bapak saya datang ke negeri itu untuk mengunjungi saya dan menginap di penginapan asrama, penginapan milik kampus maksud saya. Saya tinggal di asrama, bapak saya tinggal di losmen atau penginapan yang dikelola oleh kampus Fengshan University. Saudara, ketika kita mengalami sesuatu yang maha dahsyat, sesuatu yang bersifat traumatik atau membuat kita begitu ketakutan, seringkali kita juga menceritakannya kepada orang-orang sekitar kita, orang-orang terdekat kita dengan penuh gemetar, dengan takut. Tapi kita juga sekaligus bersyukur karena masih hidup, saudara. Untung masih hidup. Nah, saudara, ketika kita memperoleh keselamatan, seringkali kita senang untuk menceritakannya karena sungguh-sungguh kita menghargai kehidupan itu. Saudara, Yesaya 12 ayatnya yang kedua berkata, "Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku," atau puji-pujianku. Ia telah menjadi keselamatanku. Saudara, karena Allah telah menjadi keselamatan kita melalui Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib menebus dosa saudara dan saya, sehingga kita boleh menang atas kuasa dosa, kuasa maut, dan kuasa iblis atau setan, maka kita dapat bersyukur kepadanya. Itulah sebabnya di dalam Yesaya 12 ayat berikutnya, yaitu di ayat 4 maksud saya, dikatakan bersyukurlah pada Tuhan, panggillah namanya. Itu sebabnya ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita boleh memanggil namanya. Bahkan kita memanggil dia sebagai Bapa, Bapa kami yang di sorga. Tapi tidak berhenti di sana, saudara. Ayatnya yang keempat dari Yesaya 12 itu berkata, beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Saudara, kita bukan hanya diselamatkan, dan karena itu kita patut bersyukur dengan mulut, lidah, dan juga kehidupan kita. Kita boleh memanggilnya, tapi kita juga perlu memberitahukan perbuatannya kepada bangsa-bangsa. Itulah yang dilakukan oleh Allah kita melalui Yesus Kristus. Dia telah menggantikan saudara dan saya untuk memikul hukuman dosa itu. Jika saudara dan saya sekarang telah diselamatkan, sudah saatnya kita memberitakan perbuatannya ini kepada bangsa-bangsa. Inilah berita Injil yang harus kita sampaikan, bahwa Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib, menebus dosa saudara dan saya, sehingga kita yang percaya kepadanya boleh beroleh keselamatan. Inilah yang harus kita sampaikan kepada bangsa-bangsa, kepada seluruh makhluk, sehingga penebusan itu boleh dialami, pembebasan itu boleh dialami, kemerdekaan, keterlepasan dari maut, dosa, dan juga kuasa iblis dapat diberitakan kepada yang lain, sehingga mereka pun dapat lepas dari hukuman atau murka Allah.
Saudara mau? Mari kita sama-sama memberitakan perbuatannya kepada bangsa-bangsa. Amin.